Insyaallah taala masih lanjut dan masih dalam bab taharah. Minggu kemarin kita membahas tentang hadas besar yang ada pada wanita, yaitu haid, nifas dan istihadah. Adapun sekarang kita membahas perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang sedang hadas besar, baik itu hadas besar karena junub atau hadas besar karena nifas, haid atau istihadah, atau karena yang lain, hadas-hadas besar. Ataupun hadas kecil juga ada nanti di sini tentang apa yang diharamkan untuk mereka yang berhadas, hadas kecil maupun hadas besar. Di sini kata beliau, diharamkan bagi orang yang sedang haid itu ada 8 perkara. Ada 8. Dan seperti haid juga sama, nifas juga. Termasuk haid, maksudnya sama keharamannya, yaitu nifas juga. Jadi haid dan nifas, 8 perkara yang diharamkan bagi mereka yang haid dan nifas. Yang pertama, as-salah. Salat, entah itu salat fardu atau salat sunnah. Termasuk bagian salat juga sujud tilawah atau sujud syukur. Tiba-tiba dalam keadaan haid dapat duit terkejut misalnya, atau dapat SMS, silakan datang, Anda mendapatkan hadiah misalkan dari sini ini nih, misalkan. Macam kemarin kan hadiah motor baji, alhamdulillah. Kan terkejut baji. Apalagi misalkan ibu-ibu, nah ini nak sujud syukur, ternyata pas itu dalam keadaan haid. Kalau dalam keadaan haid, sujud syukur atau sujud tilawah juga tidak boleh, diharamkan, karena dia termasuk bagian dari sholat. Dan ini pun perlu kita sampaikan, tata cara sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah di luar sholat maksudnya, atau sujud syukur yang biasa kita kerjakan main langsung sujud. Tata caranya tidak seperti itu, tidak boleh langsung sujud. Mengapa? Karena sujud ini adalah bagian gerakan salat, sehingga namanya mulhaq bis salat, disamakan dengan salat, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kayak caranya? Kalau kita dalam keadaan berdiri, dalam ada wudu tentunya, karena sujud tilawah atau sujud syukur harus ada wudu. Orang kan dapat biasa di TV aja, tiba-tiba sujud sebelum salaman kasar bini misalkan. Nah, ini repot. Mungkin mazhab Hanafi mungkin. Nah, itu. Dan tata caranya pun salah, kadang sambil buka aurat dan seterusnya. Karena sujud tilawah, sujud syukur, karena dia termasuk bagian sholat, sehingga adab-adabnya dan sahnya pun seperti sholat, tidak boleh buka aurat, harus ada wudu dan seterusnya. Nah, tata caranya kalau kita posisi berdiri, takbir dulu. Allah, niatkan sujud sunnah syukur, sujud syukur. Allahu Akbar, langsung sujud. Langsung sujud, baca apa doa sujud syukur, kelupaan juga. Doa Nabi Sulaiman itu kalau tidak salah. Tidak begitu panjang bacaannya, tidak begitu panjang. Doa sujud syukur. Setelah itu bangkit sekali saja sujudnya. Sujud, baca doa, bangkit langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selesai. Itu sujud syukur. Kalau sujud tilawah misalkan ikam gi maca ni je, gi maca Quran. Wasjud wa qatarib, ya kan? Sujud. Jangan langsung sujud. Karena sujud bagian dari sholat. Caranya gimana? Simpan Al-Quran di kantong atau di meja. Duduk pun tidak masalah. Gini atau iftirash, terserah. Dia punya mana? Penting takbir. Allahu Akbar. Sebelumnya kita sambil niatkan sujud tilawah. Allahu Akbar. Sujud, baca sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah itu bangkit lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkara ini masih aneh bagi kita. Mungkin nak sujud tapi tidak nyaman Pak, takbir kan. Nah, tidak nyamankan orang, gara-gara tidak nyamankan orang, akhirnya tidak sujud. Itu rugi. Jadi kerjakan. Kalau orang nanya, ya ini tata caranya sebut. Walaupun jangan jadi patokan Pak. Misalkan ada yang nyebut, tapi Ustadz itu tidak pakai nih. Ya, wallahu alam, mungkin beliau mungkin ya mungkin itulah belum ngamalkan, mungkin lah tahu cuman belum amalkan, intinya gitu. Keharaman sholat pertama. Yang pertama sholat, diharamkan sholat.
Adapun puasa, mereka juga tak puasa tapi diqada sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami ketika waktu haid, kata beliau, disuruh mengqada puasa kalau datang puasa Ramadan, tapi kami tak disuruh untuk mengqada solat. Alasannya karena solat itu sehari 5 kali solat fardunya, sehingga itu menjadi masyaqqah, menjadi menjadi mungkin agak repot, sehingga agama kita Islam merukhsah, meringankan hal tersebut, tak perlu diqada. Tapi puasa harus diqada karena dia jarang-jarang. Ini yang pertama, salat. Yang kedua, atsani as-shaum, yang kedua puasa sunnah. Puasa sunnah bagi yang haid ataupun nifas diharamkan, fardhan atau nafilan, puasa wajib atau puasa sunnah sama saja. Dan yang ketiga, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ketika dalam bahasa fiqh itu membaca, berarti keluar dari mulut, terdengar oleh telinga. Kalau bahasa Balitong ngerutip bu, misalkan qomat kamit tak keluar suara, tak dihitung membaca, sehingga ini tak masalah. Misalkan ikam ada hafalan misalkan 1 juz, gawat udah ngelancar ya kan, udah nggak ngaji dalam hati, atau qomat kamit tapi jangan sampai keluar suara. Karena yang dilarang di sini adalah qiraah, membaca. Falau ajarrat al-Quran ala qalbiha aw nadharat fil mushaf aw harrakat lisanaha wa hamasat hamsan. Nah, kata beliau, bihaitsu la tasma'u nafsaha lam yuhram. Jika dia membacanya dengan hati atau sambil melihat mushaf, misalkan anak ikam surah, buka deh, ikam melihat gini, pakai hati ngaji, atau hamasat hamsan macam orang berbisik, tak kedengaran telinga dia sendiri. Nah itu, kalaulah kedengaran telinga kita, bukan berbisik lagi namanya, berarti itulah qiraah, membaca. Maka kata beliau, lam yuhram, tidak haram ketika itu, ketika membaca, li'anna dzalika laisa biqiraah, karena itu tak dikategorikan membaca. Karena yang diharamkan adalah membaca Al-Quran. Sedangkan qomat kamit atau berbisik-bisik tidak terdengar oleh telinga, bukan termasuk membaca. Oleh karena itu, ketika kita sholat, Al-Fatihah itu wajibnya membaca Al-Fatihah atau meniatkan Al-Fatihah? Membaca. Nah, oleh karena itu dalam sholat kita minimal terdengar telinga sendiri. Jangan sampai qomat kamit, walaupun fasih, tapi hanya qomat kamit tidak dihitung membaca. Tak dihitung membaca. Adapun selama ini kita aku selama ini tak kedengaran telinga kalau aku baca Al-Fatihah, dihitung sah insyaallah, karena ngikut ada ulama yang berpendapat sah tak baca Al-Fatihah. Karena kita barusan ketika qomat kamit atau tak terdengar telinga, tak dihitung membaca, sehingga kita dihukumi tak membaca Al-Fatihah. Sebagian ulama mazhab yang lain bukan mazhab kita, mazhab yang lain membolehkan kalau dia sholat berjamaah karena ada imamnya kan yang menanggung. Tapi mulai sekarang jangan campur-campur lagi. Kita jelas mazhab kita Syafi'iyah, mayoritas kita Syafi'iyah, sehingga kalau membaca Al-Fatihah sholat sendiri ataupun berjamaah tetap didengar oleh telinga kita sendiri minimal. Kalau misalkan pendengarannya bermasalah, tidak usah dipaksakan, jangan gede-gede mau alhamdulillahirrahmanirrahim, karena ngimbaan telinga dia kan, jangan, karena ganggu kawan sebelah. Kalau memang telinganya bermasalah, keluarkanlah suara sedikit yang sekiranya orang normal bisa mendengar. Nah, seperti itu. Membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, dan juga Al-Quran boleh dibaca dengan suara, tapi dengan dia zikir. Dia zikir ini misalkan ikan biasa baca surat Yasin udah maghrib, biasa udah Isya baca surat Al-Waqiah, atau sebelum tidur baca surat Al-Muluk, misalnya setiap pagi baca surat Al-Kahfi 10 awal 10 akhir. Ini diniatkan zikir, diniatkan kita baca zikir. Kalau diniatkan baca zikir, tidak dihitung baca Al-Quran, sehingga boleh, pahala dapat insyaallah tetap. Orang berzikir kan dapat pahala. Begitu juga kalau Al-Quran kita baca niatkan zikir, khususnya bagi mereka yang punya hafalan. Khawatirnya hafalannya lupa, hilang,
dibaca dengan niat dia baca zikir. Emang boleh Al-Quran diniatkan zikir? Boleh. Allah sendiri yang nyebut, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami telah turunkan zikir. Apa itu zikir? Tafsir menyebutkan Al-Quran. Jadi boleh kita meniatkan baca Al-Quran dengan zikir. Kemudian yang keempat, mashul mushaf, memegang Al-Quran. Nah, termasuk Al-Quran juga adalah kulitnya. Kulitnya juga. Oh, kan aku tidak megang tulisannya, megang kulit tidak, sama saja. Nah, kata beliau juga, bukan berarti memegang itu kalau kita pakai kain, Pak Haji misalnya mengembalikan pakai kain, boleh, tidak. Walaupun tangan kita tidak menyentuh, tapi itu dihitung memegang, walaupun dengan perantara. Beda halnya kalau kita nyuruh orang, dek tolong anak kita masih dek tolong balikan. Nah, itu kita tidak dihitung megang. Tapi kalaupun pakai alas, pakai kain misal gini, walaupun tidak kena tangan, nah katanya yang dimaksud memegang itu bukan dengan telapak tangan dan bukan hanya memegang nyentuh langsung, memegang kayak gini yang disebut megang, termasuk kategori megang. Termasuk kategori megang. Dan juga kata beliau, kama tawahamahu ba'dhum, sebagian orang berprasangka bahwa memegang ini hanya berlaku memegang dengan telapak tangan, sebagaimana kita lah baca yang membatalkan wudu. Salah satu yang membatalkan wudu kan memegang kemaluan, dan di situ memegangnya hanya pakai telapak tangan. Kalau pakai ini tidak batal. Nah, sebagian orang memahami sama. Oh, berarti ini juga maksudnya mashul mushaf itu memegang Al-Quran, maksudnya memegang dengan telapak tangan. Salah. Kalau untuk dalam bab ini, dalam bab haid, orang yang haid tidak boleh memegang Al-Quran, maksudnya memegang dengan apapun. Walaupun dengan sikutnya misalnya dengan gini. Nah, ini juga tidak boleh. Karena kena kulit dia ataupun masuk kategori megang, walau bihail, walaupun dengan alas, walaupun dengan lapik, dihitung memegang. Kemudian wahamluhu, dan juga membawanya. Megangnya tidak boleh. Ini masih keharaman yang keempat. Memegangnya tidak boleh dan membawanya. Jadi yang keempat ini memegang Al-Quran dan membawanya, itu yang diharamkan, dan membawanya. Kecuali illa idza khafat alaihi, kecuali jika si wanita ini khawatir Al-Qur'annya akan jatuh Pak Jimis di atas lemari di dalam keadaan haid. Aduh, siapa ya? Oh, biarlah aku tidak kuat megang. Dah. Dalam keadaan seperti ini boleh memegang karena darurat. Atau mungkin khawatir Al-Qur'an jatuh dalam air atau dia akan dibawa atau ini tidak masalah. Ketika hal-hal berikut ini tidak masalah, termasuk darurat, termasuk hal yang dibolehkan. Kemudian yang kelima, yang diharamkan bagi orang yang haid, dukhulul masjid lil haidhi in khafat talwith. Nah, memasuki masjid, masuk masjid jika khawatir darahnya berceceran. Karena zaman dahulu tidak ada istilah pembalut, tidak ada istilah pembalut. Tak tembus dulunya walaupun pakai kain akan tembus, tetap tembus. Duduk sedikit tembus. Nah, di sini masuk ke dalam masjid itu tidak boleh jika dikhawatirkan takut berceceran atau menetes. Fa in lam takhaf, akan tetapi jika aman masuk masjid ini, oh insyaallah aku pakai pelindung, tidak akan tumpah, tidak akan jatuh darahnya. Lam yuhram, tidak haram. Masuk masjid, bukan diam, masuk. Misalkan ibu-ibu, aku ketinggalan buku semalam misal pengajian, kebetulan paginya lah mens misalkan. Nah, masuk dalam masjid boleh dengan syarat aman, tidak akan berceceran. Masuk, hanya masuk. Yang dilarang muksu, berdiam, berlama-lama di masjid. Kata beliau, masuk dalam masjid lam yuhram, tidak haram, tapi makruh hukumnya. Makruh saja hukumnya. Dan juga termasuk ini juga mereka yang membawa najis.
mereka yang membawa najis atau misalkan berceceran darah, luka. Kalau khawatir darahnya atau najisnya akan berceceran di masjid, haram dia masuk masjid. Tidak boleh, karena akan mengotori masjid, akan najis masjidnya. Misalkan bernanah di mana-mana, dia bela-bela sholat di masjid, dia luka misalkan. Oh, biarlah aku semangat aku masjid, tapi darahnya berceceran. Nah, ini tidak boleh, haram hukumnya. Dia sholat berjamaah di rumah saja, tidak sholat di masjid, karena khawatir mengotori masjid. Bukan hanya mengotori saja, membuat najis masjid. Ini lebih haram pula, lebih bahaya pula. Kemudian yang berikutnya yang diharamkan dukhul masjid. Dan termasuk masjid juga, Bu. Kan masuk masjid kan. Kalau khawatir mengotori masjid haram. Tapi jika aman, tidak haram tapi makruh, hanya masuk saja. Termasuk masjid terasnya. Jadi hukumnya kita di teras sama di dalam masjid sama, Pak Haji. Jadi kata orang, tidak boleh merokok dalam masjid di luar, di teras sama saja, di teras sama hukumnya. Karena teras dan selagi itu bisa dipakai untuk sholat masih dikategorikan masjid. Jadi masjid itu bukan bangunan ini saja, Pak. Di mana-mana dalam kitab fikih, lah ulama jelaskan termasuk masjid selagi dapat dibuat sholat itu kan dapat. Boleh. Kadang ada jamaah di luar kan, apa namanya itu berjamaah di luar. Nah, berarti boleh dipakai. Itu termasuk juga masjid. Nah, kalau lah jalan luar sini enggak, karena tempat uduk, lah di jalan sana tempat sendal lah, bukan masjid lagi, karena bukan tempat sholat. Apa itu masjid? Arti masjid, masjidun, tempat sujud. Dan termasuk kategori tempat sujud di luar ini. Nah, jadi hukumnya sama. Menghormati, kewajiban menghormati dalam masjid sama hukumnya kewajiban menghormati di luar sini, karena sama. Jadi jika tidak boleh di sini juga hukumnya semestinya sama, tidak boleh juga. Jika boleh di sana, berarti sini juga boleh. Jadi kalau i'tikaf tidurnya di luar masih dihitung i'tikaf, masih dihitung dapat pahala i'tikaf. Di sini juga termasuk ruangan ini juga termasuk bagian dari masjid. Setiap ulama menjelaskan masjid pasti rata-rata nyebut gitu, termasuk terasnya kata beliau, termasuk tempat ininya, pokoknya yang masih layak dipakai untuk sholat, yang nyambung dengan masjid itu dimasuki masjid juga. Kemudian hal haram berikutnya bagi wanita yang haid, tawaf fardu atau tawaf sunnah. Tawaf fardu contohnya tawaf ifadah aja, tawaf wada'. Walaupun dia wajibnya beda dengan kewajiban lain, tapi wajib tersendiri. Wajib tawaf wada', tawaf perpisahan. Ataupun tawaf sunnah, yaitu tawaf qudum. Ketika kita datang kita tawaf dulu. Nah, itu sunnah. Sama jika yang haid, dia tidak boleh tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Kemudian hal yang berikutnya yang diharamkan, yang ke-7 sekarang, al-waqtu, berhubungan. Nah, ini cukuplah pakai bahasa berhubungan ya, tak paham lah. Jika ini hukumnya haram, jika terjadi misalkan ternyata ketika tidak tahu nih suaminya, kalau si istrinya lagi gitu kan, dan istrinya pun mungkin agak ragu-ragu, aku teh haid atau enggak ya misalkan. Intinya di awal-awal, atau mungkin pas berhubungan keluar ternyata darah haidnya. Nah, di sini disunnahkan bagi mereka yang berhubungan dalam keadaan haid dan tidak ingat ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Jika terjadi, disunnahkan sedekah 1 dinar. 1 dinar itu kalau dinar yang emas 3 jutaan kurang lebih. 3 juta lebih, 4 jutaan lah. 3 juta berapa gitu, bisa karena harganya beda-beda, cek di Google bisa. Kemudian jika berhubungannya di penghujung hari haid, dia masih haid, misalkan beres haidnya seharusnya jam 6 sore, tapi jam 5 lah melakukan itu, belum selesai haidnya. Nah, ini kalau melakukannya di ujung-ujung haid, melakukan hubungan tadi, maka disunahkan bersedekah nisfu dinar, setengah dinar, setengah dari 1 dinar. Kemudian inilah baru 7.
Yang delapan sekarang. Yang kedelapan al-istimta' bima baina surrati wa rukbah. Haram bersenang-senang atau bersenang-senang apa yang di antara pusat dan lutut. Jadi jangan itu segel itu. Apa namanya itu garis polisi gitu aja. Tak kau mendesan tu, tak kau apa-apa. Kalau yang di atasnya boleh ke fala yahrumul istimta' bima fawqahuma. Tak apa-apa, tak masalah. Untuk di atas pusar dan di bawah lutut tak masalah. Nak dicolek, nak ada apa basingan. Dah bola soal sama teh dia puter, dijilat, dicelupin kata bola. Habis itu ditinggal kan. Aduh sayang benar. Nah ini hal-hal yang diharamkan kepada mereka yang haid. Sekarang yang junub, junub sama berhadas besar juga. Berarti laki-laki dan perempuan. Kalau tadi khusus untuk perempuan, kalau yang ini khusus untuk laki-laki. Wa yahrumu 'alal junubi, diharamkan bagi mereka yang junub berapa perkara? 5. Ada 5 perkara saja. Yang pertama, salat. Sama macam tadi, salat sunnah maupun salat fardu. Yang kedua, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran sama tadi macam tadi juga, hukum macam orang haid juga. Kalau membacanya qoman kamit tak masalah. Sedangkan azkar kata beliau sama macam tadi, kalau kita biasa baca Yasin, biasa baca Al-Waqi'ah, kita niatkan zikir itu tak masalah. Khususnya bagi mereka yang punya hafalan, niatkan ulang hafalan untuk baca zikir itu tak masalah. Membacanya dengan niat zikir. Tetapi memegangnya sama macam hukum orang haid juga, tak boleh memegangnya. Jadi jangan kan baca tak apa-apa, aku niat zikir, dah hantam juga megang Al-Quran. Yang diperbolehkan itu hanya membacanya dengan niat zikir, dengan ziyad zikir. Memegangnya sama, semua tak boleh. Tak boleh walaupun pakai perantara. Itu tak boleh. Wa hamluhu, dan kata beliau membawanya juga lebih tak kurang. Jika memegang saja tak kurang, apalagi membawa, kecuali tadi kalau takut jatuh, Al-Qurannya akan jatuh, Al-Qurannya akan sobek. Misalkan dia main dia kecil lah, nak disobek-sobek gini. Anak bayi umur setahun misalkan nak disobek-sobek. Jangan diam kita walaupun dalam keadaan junub, ambil langsung simpan. Ini darurat, tak masalah. Dan yang keempat, tadi yang ketiga yang kedua tadi membaca Al-Quran, yang ketiga memegang Al-Quran dan membawanya, dan yang keempat at-tawaf, tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Dan yang kelima al-mukthu fil masjid, berdiam di masjid untuk orang yang junub. Berdiamnya tak boleh, bukan lalu, bukan lewat. Kalau hanya lewat tak masalah, walaupun kita junub. Siapa yang menyerang? Al-Quran yang menyerangkan. Al-Quran sendiri. Itu bisa ikam baca surat An-Nisa ayat 30 berapa tadi? Ada di sini. Ayat 43. Wala junuban illa abiri sabil. Illa abiri sabil, dan orang junub boleh tak boleh berdiam di masjid illa abiri sabil, kecuali hanya melintas. Kecuali hanya melintas. Jadi jangan disebut kok beda kajian ustaz itu, katakan. Biasa kami muzakarah kan tak kuang lalu di masjid. Kalau junub ngesot tak kuang kena, tak kuang kulitnya, tak kuang kena ini. Nah, tak ada. Al-Quran menyatakan boleh hanya lalu. Kalau lewat yang namanya orang lewat pasti pakai kaki. Tak ada di sini kecuali mengesot, tak ada. Kecil jalan, hanya lalu saja tak masalah. Yang tak boleh itu kita berdiam. Bahkan kata beliau, diam di masjid dalam keadaan junub boleh jika kita takut, misalkan keadaan hujan lebat apa, petir apa, khawatir, atau di luar sana ada kejadian pembunuhan misalkan. Ini tidak masalah. Jika bersangkutan dengan nyawa, tidak masalah kita diam, karena darurat. Bahkan kata beliau tidak makruh sama sekali. Bukan bukan haram, bahkan tidak makruh. Hanya lewat di masjid, ubur, hanya lewat, kata beliau tidak haram, bahkan tidak makruh. Kalau makruh saja anda, apalagi haram, seperti itu. Jadi jangan kawan kita dalam keadaan junub, kawan kita nak lewat, jangan lewat, tak boleh, tak masalah. Karena orang junub dia hanya berhadas.
bukan berpotensi akan menjatuhkan najis. Kalau orang haid tadi, dia kalau mengkhawatirkan darahnya akan berceceran, tidak boleh, haram, karena akan mengotori masjid. Kalau orang junub, kecuali kalau permanen keluar misal, tes, nah itu ya, netes keluar cairan madinya atau maninya atau yang najis-najis yang lain, ini tidak boleh. Tidak haram dan tidak makruh. Kemudian jadi yang diharamkan adalah berdiam di masjid. 5 ini saja yang diharamkan bagi orang yang junub. Nah, sekarang tadi yang hadas besar, sekarang wa yahrumu 'alal muhdits hadatsan asghar, orang yang berhadas kecil. Dalam arti bahasa kita biasanya orang yang tidak ada wudu, orang yang tidak berwudu, dia berhadas kecil, batal wudunya. Ketika dia berhadas kecil, belum wudu, ada 3 perkara yang diharamkan. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, dan yang ketiga memegang Al-Quran dan membawanya. Membaca Al-Quran tidak masalah, jadi cuma tidak adab. Membaca kitab-kitab saja dianjurkan kita ada wudu, apalagi membaca Al-Quran kalamullah. Memegangnya haram, memegangnya dan membawanya haram dalam keadaan tidak berwudu, kecuali kata beliau wa yahillu hamluhu fi amti'atin, boleh membawanya dalam tas. Walaupun kita bawanya dalam keadaan tidak ada wudu, dalam tas kita bawa tidak masalah. Dalam tas selendang atau dalam tas ini misalkan kita nak i'tikaf, simpan dalam tas tidak masalah. Walaupun misalkan di bawah niatkan membawa Al-Quran. Ini hukum-hukum apa saja yang diharamkan bagi yang mereka berhadas besar maupun berhadas kecil.